Cerpen itu sebuah cerita fiksi ya, Mm-mm. yang biasanya eh, hanya berkisar dari 1.000 sampai 2.000 kata per ceritanya. Mm-mm. Sosok itu tiba-tiba mengagetkanku, mengingatkan bahwa kopiku mulai dingin. Kopi yang sepertinya ku minum bersama kenangan yang tak ingin dilupakan. Jangan ingatkan aku tentang bakti. Tahu persis aku harus berbuat apa. Melihatmu menangis itu luka terbesar yang menganga di hatiku, Bu. Meski caraku berbeda dengan yang kau ingini, tidak bisa hanya berdiam diri, menerima takdir yang kejam, mempermainkan seenaknya kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat menulis. Bertemu lagi dengan saya Fahmi di podcast menulis. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast kali ini bersama dengan Umi. Nah, masih bersama dengan Umi. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast kali ini karena udah beberapa waktu lalu kita nggak ketemu. Tapi ada satu hal yang mau saya bilang, bahwa sebenarnya kami tadi sudah tag podcast. Untuk episode kali ini udah tag podcast. Tag yang kedua kali ya. Udah selesai. Begitu kita cek ternyata kameranya nggak dipencet. Aduh, padahal tadi ada aib ya. Aduh. Untung gak kerekam sih. Aduh, ya, kacau banget beneran tadi hari ini. Karena capek. Nggak tahu nih teman-teman. Jadi mohon maaf nih kalau pembahasannya nih nggak se excited. Tadi udah excited banget, udah jadi gitu, udah. Bahkan kita udah ngebahas di sini, ada kita tulis ini, Mbak, kita bacakan tadi tulisan kita dulu ya. Pentigraf gitu. Aduh, ya sudah, bagaimana lagi. Jadi tag ulang deh. Jadi ini tag ulang dengan tema yang sama. Mudah-mudahan feel-nya masih dapat. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah kita, tapi bagaimanapun kita bersyukurlah, alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast menulis kali ini, karena ini kebetulan bukan kebetulan, ini sudah cukup lama Umi itu nggak muncul di podcast menulis ya kan. Beberapa kali diisi dengan tamu kan. Ya, tadi udah bahas itu sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya, jadi jadi terakhir kita tag podcast sama Umi kapan berarti ya? Dari setelah Lebaran? Setelah Lebaran ya, 1 kali. Setelah Lebaran 1 kali ya. Setelah itu kemarin 2 kali ada tamu kan, kita tayang. Nah, setelah itu kita vakum. Kenapa nggak bisa tayang? Hostnya sibuk kan. Hostnya lagi project baru. Omah Arsitek. Aku juga ada. Ya, jadi karena kesibukan ya, karena kebetulan project kita Omah Arsitek itu jalan, sekarang lagi running di daerah Bogor, di Kabupaten ya, Bogor Kabupaten, daerah Cibinong, sama ada di besok di persiapan juga lagi yang mau di Serpong nih. Alhamdulillah. Ya, buat teman-teman ya sekalian promo dulu. Sekalian promo dulu buat teman-teman yang butuh jasa konsultan arsitek, atau yang mau bangun rumah, renovasi, bikin kos-kosan, bikin kafe, atau sekedar interior, bikin kitchen set dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa hubungi kita di Omah Arsitek. Omah Arsitek, nanti link tree-nya ada di deskripsi. Jangan lupa ikuti semua sosial medianya ya. Omah Arsitek. Omah Arsitek, ada TikToknya, ada Instagramnya, ada Facebooknya. Nah, kalau mau konsultasi bisa langsung ke WA. YouTube-nya juga ada sih video-video. Enaknya apa nih kalau pakai jasa Omah Arsitek? Nah, kalau pakai jasa Omah Arsitek, yang jelas kita free konsultasi ya. Untuk konsultasi free, terus kemudian nanti budget bisa menyesuaikan. Nah, pastinya budget bisa menyesuaikan. Jadi kalian tentukan berapa budget yang kalian punya, nanti mau bikin bangunan yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan budget yang kalian punya. Terus yang paling penting adalah free revisi sampai jadi. Enak tuh. Biasanya kan cuma dibatasin 2 kali revisi, nanti setelah itu ada revisi lagi harus bayar lagi gitu kan. Di Omah Arsitek enggak, kita free revisi sampai jadi
sampai desain kalian oke, sampai bener-bener oke, sip, RAB-nya oke, sesuai. Nah, baru kita mau langsung ikut apa ngebuild di kita, bangun di kita, boleh banget. Kalau cuman sekedar pesan gambar sama RAB-nya juga bisa banget. Jadi tagline-nya Oma Arsitek Free revisi sampai jadi. free revisi sampai jadi. Sama ada satu lagi, cuman saya lupa. Yang bahasa We don't just build a house but a home. Ya, kami tidak hanya membangun rumah house, tapi kita membangun tempat tinggal home. Ya, we are better than other. Jangan lupa Omah Arsitek. Oke, kita lanjut ke podcast menulis. Hari ini Umi kita ngebahas soal apa nih? Oh ya, kita mau ngebahas soal cerpen. Kita bahas cerpen. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nulis cerpen atau ada yang baru denger cerpen gitu ya. Ada atau mungkin ada yang pengen belajar gimana sih caranya nulis cerpen gitu. Nah, sekarang kita tanya langsung ke Umi, ke Kak Ami ya. Ke Kak Ami kita tanya, cerpen itu sebenarnya apa sih, Mi gitu? Cerpen itu sebuah cerita fiksi ya, yang biasanya hanya berkisar dari 1.000 sampai 2.000 kata per ceritanya. Nah, jadi tetap memiliki apa namanya unsur-unsur seperti novel gitu, sebuah cerita, rangkaian cerita. Cuma kalau di cerpen itu cerita pendek versi pendeknya gitu. Ya. Jadi cerpen itu kayak novel, tapi versi singkatnya. Kalau novel itu kan bisa sampai ya puluhan ribu kata ya. Biasanya 30.000 biasanya. 30 ya, 20-30 ribu, 20 sampai 30 ribu kata ya. Artinya kalau kita buku itu ya bisa, ya kalau buku-buku novel ada yang bisa 200 lebih, 300 lebih gitu ya. Lembar, halaman ya. Halaman bukan lembar, halaman. Nah, kalau cerpen itu tadi Umi bilang cuman sekitar 1.000 sampai 2.000 kata biasanya. Per judulnya ya. Per judul. Ya karena kadang-kadang ada juga tuh orang yang katanya nulis cerpen tapi panjang banget nggak selesai-selesai. Iya, biasanya cerpen bersambung juga ada. Cuma apa namanya nggak sepanjang novel sampai berpart-part. Biasanya maksimal banget 5 biasanya. Jadi masih satu judul cuma ada 5 kali penayangan. Itu biasanya. Cerbung atau masih beda lagi dengan Cerbung? Kalau Cerbung itu biasanya OTW ke novel gitu. Biasanya ceritanya lebih kompleks, lebih lengkap, konfliknya lebih banyak. Sebenarnya Cerbung itu ya novel, cuma apa namanya? Kalau cerpen itu ada cerpen yang kayak apa tuh bersambung, cuma satu judul nanti ada satu konflik, 2 konflik, tapi apa namanya masih berkaitan gitu. Oh iya. Itu ada biasanya, cuma jarang sih, sangat jarang. Biasanya kalau misalkan kita belajar cerpen kan salah satu tujuannya biasanya untuk lomba gitu, nggak ada yang ngasih itu cerita pendek bersambung gitu. Iya. Ya jadi kalau cerpen itu biasanya untuk lomba atau event-event gitu ya, kan. nulis 1.000 sampai 2.000 kata biasanya. Oke. Nah, tadi kan Umi bilang kalau cerpen itu sama kayak novel, dia punya unsur-unsur juga gitu ya. Unsur Ya mungkin sebenarnya semua jenis kepenulisan pasti dia punya unsurnya ya. Nah, kalau cerpen ini cerpen ini sendiri punya unsur-unsurnya itu apa aja nih? Unsur intrinsik, jadi unsur pembangun dalam cerpen itu ada tokoh, alur, tema, pertama tema ya, tema, tokoh, alur, setting atau latar gitu ya, kan. Latar atau setting. Terus konflik. Apa lagi tadi? Amanat. Ada amanat. Jadi amanat itu emang harus ada. Harus dong. Jadi di setiap kita menulis pasti ada yang mau disampaikan gitu kan. Harus ada apa namanya nilai yang value yang mau disampaikan. Nah, boleh nggak diceritain atau dijelasin per unsur tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama itu apa tadi? Tema ya. Berarti ketika kita mau mulai menulis cerpen, yang paling pertama kita harus lakukan adalah kita menentukan tema. Nah, itu bagaimana tuh maksudnya? Cara kita memilih tema ya gitu kan. Biasanya tema itu ide utama yang mendasari sebuah cerita. Jadi yang pertama itu sebaiknya
yang pertama tuh biasanya ada cerita tema-tema yang mainstream gitu, yang biasa sudah diangkat, misalkan cuma kayak tadi misalnya cinta segitiga atau misalkan perselingkuhan atau drama rumah tangga itu kan udah biasa-biasa di apa namanya diangkat gitu atau misalkan yang anti mainstream misalkan biasanya seorang orang tua yang pesugihan misalkan ikut pesugihan yang ditumbalin anaknya, tapi kita mau bikin anti mainstream, kita anaknya yang mau numbalin orang tuanya gitu kan misalkan bisa. Oh gitu Nah, ya. jadi kalau dalam memilih tema tuh biasanya ada tiga apa namanya, 3 jenis misalkan. Satu karena ketertarikan kita gitu. Biasanya Satu pertama karena ketertarikan. kita kan punya kecenderungan dalam satu tema gitu kan, misalkan kita sukanya tema yang horor atau yang romance gitu kan. Nah, biasanya ya udah mulai aja dari apa yang kita suka gitu. Nah, yang kedua tuh yang timeless itu yang lagi happening. Misalkan lagi apa tuh namanya? Lagi viral tuh cerita tentang ini, ya udah ikutin aja kita Cerita bikin. tentang Walid itu. Iya, itu bisa jadi. Cerita tentang barak militer gitu. Iya. Kisah cinta di barak militer. Enggak, kisah cinta terpisah gara. Iya gitu yang hal-hal yang viral, tapi biasanya kan kalau yang viral ya udah boomingnya saat itu doang gitu kan. Nah, ada lagi yang evergreen, kok go green. Go green. Evergreen. Jadi itu temanya tanpa terbatas waktu gitu. Biasanya kayak misalkan romance, kisah cinta di sekolahan itu kan dari zaman kapan sampai itu juga masih ada Evergreen penikmatnya gitu. namanya ya. Iya, Saya evergreen. evergreen bayangannya kontainer tuh. Ya warna hijau ada kontainer tulisannya evergreen. Bener, aduh, aduh, aduh. Beda server Beda ini. server. Maklum Nah, biasa gitu. jual bahasa IPK ngurusin spare part impor jadinya pikirannya ke kontainer. Aduh, iya, iya. Baru tahu. Iya. Oke, jadi itu ya kalau untuk Mm-mm. penonton tema. Nah, sekarang apa bedanya tadi penonton tema tadi itu dengan genre? Hmm, Genre karena kan kadang mungkin kita pernah dengar oh ini genre tulisan ini genrenya romance, ini mm, genrenya apa tuh? Thriller apa? mm-mm, Bener ya thriller ya. mm-mm, Thriller ada yang genrenya horor, genre komedi apakah mm-mm. sama atau bagaimana sebetulnya? Jadi kalau tema itu ide dasar untuk kita membuat sebuah cerita gitu kan. Nah, sedangkan genre itu eh, jenis tulisan kita tuh gimana ya? Genre itu jenis tulisannya apa gitu. Misalkan ya eh, temanya cinta segitiga. Itu kan bisa bisa jadi genre romance, bisa jadi genre thriller kalau misalkan cinta segitiga perebutan sampai Oh, ini iya. kan gitu. Nah, misalkan Ya, 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 drama rumah paham, tangga paham, juga paham. bisa atau misalkan of life misalkan jadi itu juga bisa gitu. Jadi apa namanya? Setelah menentukan tema biasanya nanti kita bakal masuk ke pemilihan genre gitu. Pemilihan Ada genre. misalkan romance tentunya kan, romance yang cerita romansa, trailer yang ada adegan-adegan menegangkan, Mm-mm. horor yang cerita hantu atau Ya, misalkan ada misteri gitu ya. misteri gitu. Iya, Banyak iya, ya. iya, 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 Kalau iya. genre itu banyak banget sih. Genre banyak banget ya kayak komedi mungkin atau Mm-mm. bahkan ada lagi yang kadang komedi apa sih? Komedi romance romcom. Komedi ya romcom ya komedi Mm-mm. komedi Romance. Komedi romance, komedi komedi horor juga ada mm, gitu kan, kayak agak lain. iya kayak gitu-gitulah. Heeh. Jadi itu bisa jadi perpaduan ya. Mm-mm. Jadi tema itu ide dasarnya terus Mm-mm. kemudian ceritanya mau dibuat seperti apa itulah Ke jenis, iya, genrenya. Kayak tadi misalkan jenis cinta tulisan. yang di barak militer gitu ya itu mau Mm-mm. dibikin genrenya nggak romantis komedi tapi misalkan thriller komedi. Wah, Mm-mm. ngeri juga tapi ya. Kayaknya nggak ada ya Ya barangkali ada yang mau bikin kan thriller. thriller tapi komedi, bacok tapi bercanda gitu. Iya, iya. Kayaknya nggak ada ya. Nggak jadi deg-degan kayaknya. Iya, kalau dibacok, bacok, bacok, bacok Mm. gitu kan, curat, muncrat, muncrat, ya. Ternyata plot twistnya yang dibacok itu apa gitu, jadinya nggak jadi serem, lucu gitu ya. Bisa jadi. Ya kali aja ada yang Itu anti mainstream maksudnya ya kan. mainstream. Idenya ya. Ya oke, jadi yang pertama kita mesti tentukan adalah tema ya. Mm-mm. Jadi tema, terus yang kedua tadi apa? Tokoh. Iya tokoh ya. Alur. Alur, alur ya, alur ya. Hmm. Kalau alur sendiri tuh bagaimana nih kalau boleh dijelasin?
Alur itu jalannya cerita ya. Jadi kita mau menulis sebuah cerita, kita susun dulu alurnya atau garis besar cerita itu. Jadi dari pembukaan, opening gitu mau dari apa, terus masalahnya apa, klimaksnya gimana, dan ending penyelesaian dari konflik itu gimana, itu alur. Nah, biasanya kita tuh kalau kita udah punya ide tuh biasanya oh ceritanya nanti begini-begini, baru nanti kita tentukan tokohnya A, B, C. Nah, baru nentuin tokoh, ada protagonis. Itu protagonis itu tokoh utama ya, bukan tokoh baik. Kalau kita dulu taunya kan gitu, protagonis itu tokoh yang baik, Mm-mm. terus antagonis Antagonis itu yang tokoh jahat, jahat. Nah, nanti kalau ada yang penengahnya itu apa, tritagonis, tritagonis gitu kan, dulu diajarinnya begitu gitu. iya Tapi ternyata. kalau sebenarnya memang sebenarnya gimana kalau soal tokoh Kalau itu sendiri? tokoh itu kan protagonis, tokoh utama. Jadi apapun ininya ya, mau misalkan kan ada tokoh utamanya yang penjahat gitu ya, itu tetap protagonis. Nah, sedangkan antagonis itu lawannya tokoh utama. Jadi misalkan tokoh utamanya penjahat, dari point of view seorang penjahat kita menceritakannya ya, nanti apa namanya, antagonisnya polisi kan, tentu kan yang Iya, lawannya gitu, atau yang orang baik yang mau iniin iya. penjahatnya gitu. Kayaknya menurut Abi lebih lebih masuk akal dengan penjelasan seperti yang tadi Umi Mm-mm. bilang bahwa protagonis itu adalah tokoh utama, antagonis itu adalah Lawan lawannya dah. gitu. Daripada penjelasan bahwa protagonis itu tokoh yang baik, terus kemudian apa antagonis itu Mm-mm. tokoh yang jahat. Nah, sekarang kalau misalkan kita nonton filmnya ini apa ya? Contohnya yang film siapa judulnya yang ada lagunya It's Been a Long Fast and Furious. Nah, Mm-mm. kan Fast and Furious itu Dom itu dia masuknya protagonis antagonis. Kalau kita ngeliat dari sudut pandang baik dan Iya. buruk. Kalau dibilang oh dia baik, lah dia nyolong. Iya, Iya. berantem gini-gini segala macem gitu kan. Iya, makanya protagonisnya nggak harus baik gitu, tapi tokoh utama gitu. Iya, 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 Ya ya. namanya ilmu kan berkembang ya. Iya, betul, Dulu betul. dulu penjelasannya begitu, ya udah oke Kita gitu kan. terima ya. Sekarang udah ada perkembangan ya, kita ikutin. Oke, nah tadi kita bicara tokoh ya. Mm-mm. Tadi harusnya kita bicara alur kan. Alur udah ke toko kan. Oh iya udah alur apa tadi tema terus A- kemudian Tema, alur, tokoh, alur, terus sekarang tokoh, setting. sekarang setting. Nah, kalau setting itu sendiri gimana? Setting kan ada beberapa ini ya, kayak setting tempat, setting Mhm. waktu. Jadi eh apa namanya? Kayak misalkan pemilihan setting tempat gitu ya. Kalau cerita horor kan nggak mungkin cerita apa namanya, di waktu di waktu pagi hari atau siang Mhm. bolong gitu kan. Pasti Iya. kita memilih waktu maghrib gitu kan, yang Mhm. gelap-gelap remang-remang gitu kan. Tempatnya juga sama, setting tempat. Kalau misalkan horor ya nggak mungkin di apa namanya, misalkan biasanya gimana kalau misalkan yang romantis gitu kan. Di pantai Ya, gitu. meskipun ya ada deh kalau Iya horor sih juga. ada aja Kalau sih. horor bisa di segala tempat, misalkan horor ya di kuburan, di tempat-tempat yang gelap, Atau yang kalau misalkan tua di gitu. mall Pemilihan. gitu, tapi kemudian digambarkan mallnya seperti apa gitu ya Iya. bahasanya. Latar tempat. Terus yang lainnya? Apa tadi? Jadi nge-lag. Ya latar Eh, tempat gitu ya. Jadi kurang lebihnya mm-mm. begitu. Jadi selain latar tempat juga ada latar waktu. Benar Ya nggak? kayak tadi Ada kan, latar waktu. kalau misalkan Siang atau mm-mm. sore gitu ya. Iya, kalau misalkan cerita horor ya waktunya dia dari maghrib gitu kan, biasanya yang latar ini membantu untuk pembaca bisa merasakan situasi dan kondisi dari cerita kita Hmm. gitu. Bisa apa, penggambarannya lebih detail, bisa merasakan situasi kayak misalkan genting, misalkan berdebarnya kayak gimana, atau serem merinding. Nah, itu biasanya yang mempengaruhi itu setting. Oh gitu ya. Ya, 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 ya. Setting tempat, waktu. Mm-mm. Jadi setting latar itu sendiri tadi ada apa aja? Ada waktu, ada tempat, ada suasana, bener Setting ya? suasana. Ada suasana gitu ya. Nah, kurang lebihnya itu tadi. Tadi yang alur itu belum kita bahas loh, Mei. Alur maju mundur ya? Oh Iya, iya. Tadi baru garis besar cerita ya. iya. Jadi terus kita langsung masuk ke Iya, tokoh. tokoh. Ya padahal alur itu penting loh kalau Mm-mm. menurut Abi. Alur itu penting karena kadang-kadang orang tuh terjebak sama Mm-mm. apa istilahnya ya. Mungkin mungkin ini nggak terjadi di Japan atau saya juga nggak tahu. Tapi kalau di cerita yang panjang mungkin kayak novel gitu. Kadang-kadang orang yang terjebak apa istilahnya plot hole ya. Mm-mm. Yang alurnya muter-muter Muter-muter ya. ya kayak cerita.
Indosiar gitu Mm, ya, balik lagi ke sini lagi, ke sini lagi. mm, Nah, alur itu sebenarnya alur yang bagus itu yang seperti apa, terus kemudian macamnya ada apa aja sih alur-alur itu. Biasanya kan basicnya gitu ya, basicnya cuma alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur kita kan. Kalau yang dari biasa kita pelajarin dulu Kalau gitu, Naruto kira-kira tuh alur maju mundur maju kayaknya. mundur ya. Karena kadang-kadang ada flashback di dalam flashback. Ya itu Itu gimana tuh ngejelasinnya tuh? alur mundur mundur kayaknya. Ini lagi perang, terus cerita, kan flashback ya kan, Heeh, flashback. Nah, di di dalam dalam ceritanya itu dia lagi kayak flashback lagi ke zaman dulu lagi. alurnya mundur mundur ya. Udah mundur mundur lagi kan. Mundur lagi gitu. Iya. Jadi biasanya alur maju gitu. Biasanya apa namanya, bagus buat cerita yang kayak romance gitu kan dari awal gimana. Kalau kalau nggak rumah tangga gitu, atau alur apa genre-genre yang misteri gitu kan. Kalau misteri sama horor biasanya ada alur maju mundur biasanya. Eh alur maju tuh apa namanya? Runtut runut itu apanya, jalan ceritanya dari awal, opening, pengenalan tokoh, Mm-mm. terus ada pengenalan konflik, ke konflik klimaks, terus penyelesaiannya bagaimana sampai ke ending itu eh, runtut gitu dari Mm-mm. dalam sebuah cerita dari opening sampai ending Jadi gitu. kalau alur alur maju itu jadi pertama dia opening, terus kemudian nanti dia mungkin pengenalan tokoh, pengenalan karakter gitu ya, pengenalan Mm-mm. karakter, terus kemudian pengenalan masalah, Iya, terus klimaksnya. kemudian masuk ke masalah, terus kemudian klimaks, Mm-mm. kemudian penurunan gitu ya Mm-mm. sampai ending gitu ya. Mm-mm. Nanti klimaks sampai ending. Nah, kalau alur mundur itu sendiri gimana? Biasanya kalau alur mundur itu justru ini ya, apa namanya? Dari ending. Ending dulu Mm-mm. atau kalau Endingnya ada di endingnya di depan, depan ya. atau kalau nggak klimaks dulu atau masalah atau gimana? Biasanya itu Endingnya alur ya. maju mundur. Oh, kalau itu biasanya udah maju mundur. Kayak yang di buku Umi yang Misteri Rest Area itu dia maju Maju tapi mundur. ada mundurnya Mm-mm. juga Ya kan? itu maju mundur. Oh, maju mundur. Iya benar benar Maju benar. mundur. Jadi kalau misalkan biasanya kalau cerita horor atau misteri gitu yang tebak-tebakan teka-teki kayak gitu, biasanya itu alur maju mundur. Kita awal awal apa pembukaan udah disajiin sama kasus atau kejadian yang tragis atau apa, penemuan ini atau horor apa segala macam, barulah nanti ada flashbacknya kejadiannya seperti apa gitu. Oh iya, iya, deduksinya seperti apa Mm-mm. gitu Ya gitu ya. biasanya kalau romance itu alurnya maju gitu, jarang yang tiba-tiba udah menikah baru diceritain awalnya gitu kan. Iya, Nah, kalau yang horor misteri gitu biasanya alurnya maju mundur. iya. Terus selain tadi kita udah bahas tema, kita udah bahas alur, kita udah bahas tokoh, terus kita udah bahas apa tadi? Setting ya, setting Mm-mm. tempat. Nah, yang terakhir Eh, sudut pandang. sudut pandang ya, point of view. Nah, Mm-mm. point of view. Sebenarnya ini tadi kita udah bahas semua teman-teman. Jadinya agak gimana gitu ya. Ngulang jadi kan. Ngulang lagi yang apa-apa lah kita bahas. Heeh. Setahu Abi itu point of view atau POV itu kan yang kita banyak kenal itu kan POV orang Mm-mm. pertama dan orang ketiga. Mm-mm. Ternyata ada POV orang kedua. Nggak tahu nih teman-teman apakah juga sudah pada tahu atau juga baru dengar sama kayak saya gitu ya. Mm-mm. Kalau untuk POV karena setahu Abi itu point of view itu biasanya orang pertama sama orang ketiga. Nah, kalau orang pertama itu biasanya gimana nih? Kalau orang pertama itu yang sudut pandang keakuan ya. Iya, jadi penulis berperan sebagai aku, jadi menceritakan tentang tokoh utamanya gitu. Menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Mm-mm. Dia berperan sebagai aku gitu Mm-mm. ya. Jadi misalkan aku pagi tadi pergi ke pasar Iya, bla bla biasanya bla. pakai aku, saya gitu. Nah, kalau point of view atau POV orang ketiga, Penulis cuma menceritakan tentang kejadian, biasanya mereka, dia, atau nama orang, jadi menceritakan sebuah tokoh gitu. iya, iya, iya. Nah, ini yang point of view POV yang kedua. Point of view orang kedua itu penulis menceritakan eh, tentang dia, Anda gitu. Jadi biasanya kayak misalkan, sebenarnya ini jarang Ya, memang digunain ya. jarang sih jarang. Saya lihat jarang. Jadi poin menceritakan tentang Anda, dia gitu, dia, kamu, dia menceritakan tentang kamu. Jadi kan kalau point of view orang ketiga kan kita menceritakan, kita bisa luas gitu, apa namanya, penggambaran ceritanya, karena kita berperan sebagai yang melihat
gitu. Nah, sedangkan sudut pandang orang kedua tuh kita menceritakan tentang apa yang kita lihat dari tokoh. Jadi cuma apa namanya? Aku menceritakan tentang Abi gitu kan. Abi berangkat ke kantor misalkan. Cuma kan kita nggak tahu, penulis nggak tahu Abi di perjalanan terjadi apa aja, nggak tahu kalau Abi nggak cerita ke Umi gitu kan. Kita hanya menceritakan dari istilahnya terbatas, cuma kamu gitu loh. Iya. Emang jarang sih, cuma beberapa kali ada event yang pengen apa namanya, memiliki ketentuan untuk menulis point of view orang kedua, cuma emang jarang banget. Ya memang Abi sendiri juga kelihatannya sih jarang Abi tahu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu udah tadi sampai POV, selanjutnya apa lagi? Udah ya? Orang ketiga ya udah ya. Udah tadi udah, Mm-mm. kita udah bahas tentang point of view secara Mm-mm. singkat-singkat aja lah. Mm-mm. Terus yang selanjutnya tadi Kon- unsurnya konflik konflik. konflik Nah, iya. konflik itu gimana? Jadi kalau di cerpen, konflik itu biasanya harus nggak boleh bertele-tele gitu. Jadi ya udah konflik konflik utamanya apa itu gitu, dan nggak usah. Jadi kita punya fokus konflik kalau di cerpen gitu. Jadi sedangkan jenis konflik sendiri itu banyak, misalkan nggak harus berantem. Konflik itu nggak harus A sama B berantem atau beda pendapat atau berselisih, sebenarnya enggak. Jadi konflik dalam menulis itu ada konflik dengan diri sendiri, Mungkin konflik internal, konflik ya. eksternal ya. Ya, konflik dengan diri sendiri, konflik dengan orang lain, ada juga konflik dengan lingkungan, misalkan ada juga konflik dengan apa tuh namanya, misalkan kayak agama gitu kan, pemikiran gitu. Jenis konfliknya tuh banyak. Jadi sebelum kita menulis ya harus tahu dulu, apa namanya, konfliknya, tentuin dulu konfliknya seperti apa. Jadi kita menulis ya itu tadi, menghindari buat plot hole atau plot yang bulat gitu-gitu aja. Kita harus tentuin dari awal, pengenalan konfliknya gimana, klimaksnya mau apa aja gitu. Jadi jangan sampai kita menulis cerpen sampai dari awal sampai ending kita nggak tahu sebenarnya konfliknya apa sih, udah nggak ada Jadinya greget, datar aja gitu nggak ada ya. greget-gregetnya ini. Tapi biasanya yang begitu ya jarang inilah, maksudnya nggak menarik kan, nggak ada pembaca. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, setidaknya kita udah bahas secara singkat, unsur-unsurnya, unsur pembentuknya gitu ya. Mm-mm. Biasanya nih kesalahan seseorang ketika dia menulis cerpen dari unsur-unsur yang dibentuk tadi itu apa aja biasanya? Yang sering lah Umi Mm-mm. lihat, yang sering Umi temuin gitu Yang misalnya. sering dialami juga ya Ya, kan. yang sering dialamin mungkin bahkan gitu ya. Iya, jadi pertama yang paling sering itu adalah opening yang kepanjangan atau opening yang bertele-tele. Jadi Hmm. dalam Opening yang bertele-tele ya. Jadi harus hati-hati di sana ya. iya, jadi opening cerpen tuh sangat sangat penting ya. Jadi kita bisa menarik pembaca ya dari openingnya gitu kan. Hmm. Karena pasti kita baca dulu separagraf, satu paragraf atau bahkan satu kalimat di paragraf utama juga sangat menentukan gitu kan. Jadi Untuk jangan seseorang mau lanjut membaca atau tidak bener. gitu ya. Mungkin cerita kita menarik banget, cuma kalau openingnya udah bertele-tele, Cerita kita. siapa yang mau siapa yang mau baca gitu kan. Sedikit ya. Itu yang pertama, opening yang bertele-tele. Selanjutnya itu adalah tokoh figuran yang nggak penting gitu. Kebanyakan tokoh biasanya. Kalau cerpen cuma 1.000 kata ya jangan sampai adiknya, bapaknya, sepupunya dimasukin Dikenalin semua semua. ya, ya kan? Banyak yang begitu. Yang kedua itu apa tadi, biasanya kesalahan alur ya, kesalahan POV ya. Di awal aku, nanti di belakang jadi dia, nanti ganti lagi nama orang nanti. Nah, itu biasanya ada yang begitu, kita lupa gitu. Kalau udah aku ya aku aja. Nah, setelah apa namanya, kesalahan penyebutan juga ada kesalahan, apa tadi, point of view. Misalkan aku biasanya, kita kan yang ngalamin gitu, kita menceritakan apa yang kita alamin, kita nggak bisa menceritakan perasaan orang lain yang misalkan dalam hatinya lagi marah, dalam hatinya, apa namanya, lagi menggerutu, sedih, kita nggak bisa mengetahui gitu. Nah, misalkan ada begitu tuh harus ada lanjaran, penjelasannya. Mungkin kayaknya dia lagi sedih soalnya kasih ini, soalnya dia mengerutkan apa ini, alis, kening gitu. Biasanya ada kebiasaan Jadi, itu ya, heeh. jadi Harus jadi ada lanjarannya gitu. pada dasarnya kita kan nggak bisa tahu perasaan orang, kita nggak Mm-mm. bisa tahu apa yang sedang dirasakan orang lain kecuali kita hanya membaca apa yang mereka tunjukkan kan gitu ya. Mm-mm.
Sama yang tadi mungkin bahasan tentang tokoh yang nggak penting ya. Kalau Mm-mm. yang saya lihat yang biasanya bagus banget itu yang kita biasa nonton tuh di Drama Korea drama ya. Korea ya. Mm-mm. Jadi setiap tokoh Kalau ada kita peran. nonton di drama Korea itu kita bisa menganalisis bahwa setiap tokoh yang muncul meskipun di awal-awal tuh kadang-kadang nggak penting gitu ya. Mm-mm. Ini nanti akan punya peran yang penting gitu Iya. di Iya, pada dasarnya seharusnya dalam menulis cerpen apalagi novel itu ya Mm-mm. emang harus tokoh itu punya perannya masing-masing dalam Mm-mm. mengurai kekusutan benang merah yang terjadi konflik Mm. itu. Nggak boleh figuran tiba-tiba kita datang ketemu orang, kita dijelasin, "Halo, apa kabar? Hari ini masak apa?" gitu. Nah, itu tapi ada loh yang begitu. Ada ya. Ada. Ada loh yang begitu. Saya juga dulu begitu. Jadi cuma apa namanya obrolan-obrolan yang nggak penting kita masukkan ke cerpen itu nggak boleh, Karena memang fatal gitu, ininya terbatas sih. terbatas juga ya. Betul betul betul. Ya tadi kita bahas juga tentang sebenarnya Mm-mm. saya lupa tadi gimana tadi ceritanya saya bisa ngambil buku pentigraf ini ya. Oh iya pas ngebahas tentang ini Cerpen, cerpen jumlah kata. jumlah kata ya. Kita ngebahas tentang jumlah kata karena tadi Umi bilang tuh di yang kita gagal itu ada Umi bilang tuh bicara tentang apa? Cermin ya. Mm-mm. Cerita mini. Jadi ada yang Iya, cerpen itu dia lebih kecil, lebih lebih kecil sedikit lagi. lagi, misalkan 800 kata, 500 sampai 800 kata itu biasanya cermin gitu. Nah, ini ada yang cuma 3 paragraf, pentigraf. Pentigraf. Nah, kebetulan kemarin dulu itu kita pernah nulis ini gitu ya. Dulu Mm-mm. kita pernah nulis antologi pentigraf. Nah, tadi bahkan di video selanjutnya, di video Sebelumnya. sebelumnya yang nggak kerekam itu sudah kita bacain. Nah, kira-kira nih jadi nggak mau nih kita bacain. Tapi itu dulu, mungkin itu dulu kita bicara tentang cerpen aja dulu Mm-mm. tuh tadi. Nanti kita bacain lah karena ini kita udah lama banget juga nih. Tadi saya juga sambil nyari-nyari tuh sambil nyari-nyari kan tadi lupa mana gitu. Udah nggak spesial tadi. Saya masih agak nyesel ini. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya jadi tadilah bahasanya kalau untuk bicara tentang cerpen, unsur-unsurnya, Mm-mm. kesalahan-kesalahannya yang mesti kita pelajarin. Untuk pemula biasanya hal-hal semacam itu untuk pemula, Ya. orang yang baru belajar cerpen biasanya hal-hal seperti itu. Mungkin kalau yang udah pro beda lagi ya, Ya, problemnya beda problemnya lagi. beda lagi, permasalahannya beda lagi. Oh, jadi mungkin Nah, kalau teman ya ini memang kita ini baru pembahasannya teknis aja sebenarnya. kayak betul-betul basic banget gitu ya. Tapi Mm, karena memang kita pengen ngobrol tuh dari basic gitu, dari Jadi orang basic. kalau misalkan mau belajar cerpen, orang bisa tahu gitu, kita harus belajar apa dulu, kemana dulu Ya, gitu. betul. Nah, seperti tadi ya mungkin seperti tadi yang sudah saya bahas sedikit bahwa kita di tahun saya baru ingat ya tadi udah 2020 ngecek ternyata di tahun 2020 kita pernah kita satu pernah buku ya. satu buku ya kita pernah satu buku kita pernah menerbitkan satu buku dan ya berarti Antologi. udah 5 tahun yang lalu nih Mm. Ini ini kebanyakan yang pentigraf di sini penulisnya udah jadi master semua ini di sini. masa Iya, ini udah jadi penulis-penulis yang ini yang profesional. udah pro di sini siapa nih Banyak. banyak ya ini ada yang masih kamu kenal yang masih komunikasikan gitu. Kalau yang masih komunikasi biasanya ini kan Asmi Jamilah kan dari ini ada Kak Santi, ada Kak Sri nih, ada ini malahan member member puisi saya Kak Lina, ada Mawar Berduri ini temen adik kelas. Kalau nggak salah soalnya namanya kadang ada yang Sama. pakai nama Indonesia sama ya gitu kan. Ada Kak Jenny, ada Om Yoyun, banyak ya ini. Ada Kak Mega, ada Kak Arsy yang sekarang kebanyakan udah jadi pensiunan, udah udah pensiun. udah pensiun. Ada Kak Wiwi. Kak Wiwi masih sampai sekarang masih sering WA. Hmm. Saya masih ada juga kayaknya. Heeh. Ya, Kak tapi Ernita. jarang. Banyak nih kan penulis-penulis. Kak Hertina juga sudah jadi konten kreator Facebook. Banyak ini banyak. Banyak ya. Ya, jadi kita coba bacain nih karya di tahun 2020 ini Pentigraf. Pentigraf. Saya coba baca dulu ya. Nanti saya baca, nanti Umi baca punya Umi. Kayak tadi lagi sebenarnya. Oke, saya baca dulu. Mana tuh tadi? Ah, ini.
pentigraf judulnya Luka, M. Fahmi Al-Khudori. Sosok itu tiba-tiba mengagetkanku, mengingatkan bahwa kopiku mulai dingin. Kopi yang sepertinya ku minum bersama kenangan yang tak ingin dilupakan, tebaknya. Entahlah, rasanya sudah cukup lama aku meninggalkan tempat ini, di mana dulu ku rajut mimpi dan harapan bersama mereka, sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara. Rasanya seolah baru kemarin sore kami masih bercanda ria, sambil sesekali saling menatap serius kala harus membahas mimpi besar itu. Sekarang, kemana mereka? Sudah lama tak satu pun terlihat datang sejak saat itu. Aku pun tak tahu. Bahsar Yuji memintaku untuk sesekali menghubungi mereka, meskipun hanya sekedar bertanya kabar. Bukankah dulu kami sudah seperti saudara? Ucapnya. Tadinya aku pun berpikir seperti itu. Tidak pernah sedikit pun menyangka jika mereka yang sudah kuanggap seperti saudara justru dengan tega menusukku dari belakang, meninggalkan sendirian dan menghancurkan semua mimpi yang pernah kami bicarakan. Ironis bukan? Nak Gilang, jangan kau obati lukamu dengan garam dendam. Basuhlah lukamu itu dengan air kemaafan. Biarkan waktu yang menyembuhkan. Bukankah luka itu juga yang membawamu sampai pada titik ini? Benar juga yang Bahsar Yuji bilang. Sesapan terakhir dari rokokku saat ini terasa lebih melegakan. Bogor, 8 Agustus 2020. 5 tahun yang lalu ya. Udah lama ternyata. Bakti dan penyesalan Ami Khaura Az-Zahro. Jangan ingatkan aku tentang bakti. Tahu persis aku harus berbuat apa. Melihatmu menangis itu luka terbesar yang menganga di hatiku, Bu. Meski caraku berbeda dengan yang kau ingini, tidak bisa hanya berdiam diri, menerima takdir yang kejam, mempermainkan seenaknya kehidupan kita. Mereka harus mendapat balasan yang pantas atas sakit yang terus mereka torehkan. Aku hanya ingin menghapus air mata di tiap malam itu. Akan aku buktikan semua itu nyata. Kau memintaku untuk jadi anak berbakti. Telah kubuktikan bakti yang kau minta dengan caraku sendiri. Cita, cinta, dan keluarga seharusnya jadi tempat ternyaman untuk berlindung, menumpahkan segala resah gelisah. Kau tahu, Bu, keluarga kita jauh dari kata nyaman. Bahkan keluarga ini jadi sumber utama ketakutan, kekhawatiran, dan air mata. Sekarang sudah kuhapuskan segala penyebabnya. Terkubur 2 orang pecundang pengkhianat, si pengkhianat. Lihat, Bu, aku tak akan membiarkanmu menangis lagi. Kala pria itu tak pulang, atau pulang hanya dengan wanita menjijikan itu. Bu, tak akan ada lagi luka di sekujur tubuhmu. Tak akan ada lagi rasa sakit dan air mata. Namun ternyata baktiku membuatmu sungguh terluka, menanggung beban tak terkira hingga kau pergi masih dengan air mata. Bogor, 8 Agustus 2020. Tulisannya menyeramkan ya, rada psycho. Ngeri. Pentigraf. Oke, mungkin cukup itu buat video kali ini. Agak capek take video yang sama 2 kali. Aduh. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Jadi buat teman-teman yang mau nulis cerpen, mau belajar segala macam, itu kurang lebihnya tadi sudah kita jelaskan bahwa ada aturannya, ada caranya gitu ya. Panjangnya berapa, 1000 sampai 2000 kata. Terus jangan lupa pilih
tentukan tema dulu, habis itu tokoh, sudut pandangnya, alurnya, konfliknya bagaimana, terus penyelesaiannya gimana. Jadi seperti itu. Dan mungkin teman-teman itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Ya kalau ada yang kurang silahkan ditambahi, nggak apa-apa di kolom komentar. Silahkan di sana. Kalau ada yang kurang tepat bisa diperbaiki di sana. Nanti kita diskusi bareng, kita ngobrol-ngobrol juga nggak masalah. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan podcast menulis tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore ya di di channel YouTube-nya Fahmi Al Khudori. Nah, nanti kita akan ketemu lagi insya Allah kita ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk membahas soal kepenulisan. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.